Palestina akan berjaya pada akhirnya. Ya, Akan berhenti. that's okay. Iya kan? Ya maksudnya, Jadi kayak it's from your Muslim perspective, it's okay. I don't mind. nah, it's okay. Ini It's okay. iya. I don't mind. Tidak mind. I don't mind. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat ba'da subuh, selamat apapun itu para bacoter sekalian ketika kalian lagi nonton tayangan ini. Balik lagi di Bacotin, kali ini kita akan membahas tentang apa? Membahas tentang pandangan yang berbeda. Berbeda bukan berarti harus baku hantam, ya. Tapi we try to find a middle way, middle ground yang pada intinya ini adalah tentang kemanusiaan yang which both of us agree, sama-sama tentang apa ya? Kemanusiaan lah ya, memprihatinkan ya, karena kita lihat sudah begitu banyak korban yang jatuh ya, dan kita tidak mau melihat lagi propaganda dari kedua belah pihak, karena baik dari pihak Israel pun ada propagandanya, dari pihak Hamasnya pun ada propagandanya, so kita nggak mau lagi melihat ke sana, dan kita sudah sama-sama setuju sepertinya kalau ini bukan perang agama, bukan, udah jelas sekali ya. Banyak sekali yang membahas hal itu, tapi di sini yang beda ya, yang beda dari kita adalah kita pandangan dari seorang Muslim dan seorang Katolik, gimana cara pandang kita terhadap genosida ya. This is a genocide. For me, this is a genocide. Karena korbannya udah adu banget ya pokoknya ya. Ya. Memang dalam setiap perang, there's always victims in both sides ya, ada ya, tapi yang mulia Sri Paus Franciscus pun sudah mengecam hal ini ya, untuk udah deh, lo damai deh gitu. Pada intinya kan seperti itu, tapi ternyata masih juga berjalan gitu. Karena Pope Francis damai dalam artian diperhatikan dulu. Damai dalam artian, karena kan kalau dalam kita bicara soal agama ya, kalau dalam Al-Quran itu ya ketika Israel dan Palestina damai ya kelar. No, it's not actually about the Israel and the Palestine. No, sebenarnya tidak. Kita juga harus aware, karena Presiden Palestina Abbas itu ya, tidak mengakui Hamas itu merepresentasikan Palestina. Ini kan yang lagi berperang Israel dan Hamas, karena itu kan keluar dari presidennya Palestina sendiri. So jadi pada intinya ya, apapun itu, ini bukan lagi, nggak bisa lagi kita yang mengecam. Buat saya sih kalau kecaman terus ini udah nggak bisa. We have to do something about this gitu. Ya sekarang gini, kita melihat kalau kamu mengatakan bahwa kita harus melakukan sesuatu, ya kan? Apa yang kita bisa buat? Sedangkan negara-negara adidaya pun hanya bisa mengecam, karena kita tahu bahwasanya ada banyak backupan dari Israel ini, termasuk Amerika Serikat ya, dan di Eropa ya, yang di belakang Israel ini pun seperti itu yang kita ketahui ya. Nah, kenapa sampai saat ini tidak ada satupun daripada negara itu yang oke lah mengecam, tapi Israel masih tetap saja melakukan serangan-serangan, ya kan? Artinya Israel nggak takut dengan kecaman ini. Jadi ya buktinya banyak dari peringatan-peringatan atau kecaman ini yang membuat Israel ini yang tidak gentar ataupun tidak mundur untuk berhenti melakukan itu. Kayak contohnya ada banyak Dewan Keamanan PBB pada saat itu ya. Rusia mengajukan resolusi ini, gitu ya. Mostly setuju pada intinya ya. Tiba-tiba diveto sama Amerika. Mau bilang apa? Ya. Iya. Cina pun demikian. Pada intinya kurang lebih sama. Gencatan senjata kurang lebih. Diveto lagi sama Amerika. Sedangkan kita tahu Amerika lagi bangkrut. Ya. Bukan banyak public service di sana itu udah close gitu. Udah close, jadi kebetulan saya punya saudara juga di sana. Jadi public service mereka terus karena mereka lagi bangkrut, dan perang adalah bisnis yang sangat profitable.
Ya, itu yang mungkin mereka inginkan ya. Kita nggak tahu. Oh ya, by the way, sekarang kita lagi ada di kopi, beli kopi. Kopinya Indonesia, thank you, udah kasih tempat. Ya, ini saya pesan matcha nih. Dan ini mereka juga sudah sediakan roti bakar enak. Gokil. Mampun. Tadi kamu ngomong soal kemanusiaan. Kita ngomongin Palestina dan Israel. Kamu berani makan seenak ini? Enggak, berterima kasih supaya terus atas sponsor ini sengaja. Ya, biar kita dapat terus ininya gitu kan. Edukasi ini kita dapat sengaja. Berani makan enak sedangkan di Palestina. Kembali lagi kan dari judul kita ya, pandangan akan dari seorang Katolik dan seorang Muslim. Nih pandangannya ya. Tuh tadi ngomong gitu gimana? Iya, karena gini ya. Itu kan terus digaungkan bahwasanya gue sih nggak bisa ngebayangin ya. Tiap hari gue merasa berada di ambang kematian. Bayangin, kita aja nih memiliki satu masalah, itu kita terus pikirin gimana cara menyelesaikan masalah. Dan kekhawatiran itu selalu ada di pikiran, kayak mengganggu keseharian itu. Nah, saya nggak bisa ngebayangin orang-orang di Palestina merasakan hal ini. Dia selalu merasakan bahasanya semenit 2 menit ke depan gue nggak tahu masih hidup atau enggak. Kebayang nggak? Atau misalnya seorang ayah yang minta izin ke anaknya untuk pergi sholat ke masjid, ya, minta izin ke anaknya. Nah, saya akan pergi ke masjid ya, tapi nggak tahu papa akan pulang atau enggak. Kebayang nggak? Papanya ke masjid dan tidak sempat lagi pulang. So ini apa ya? Saya nggak tahu ini bisa disebut. Saya nggak bilang bahwasanya ini karena dia Muslim, saya mengatakan demikian tidak. No. Tapi, karena mereka udah membabi buta. Iya, ini bukan soal membabi butanya, tapi soal memang gue nggak ngerasain, tapi gue nggak ngalamin itu, tapi apa ya? Ada in a sense of your humanity kan. Yang di dalam hati itu yang kayak tersayat-sayat melihat itu. Jadi kayak gue terbayang gitu, maksudnya atau ibunya yang ke pasar misalkan beli sesuatu, tapi tidak pulang lagi ke rumah. Itu kan contoh hal-hal yang apa ya? Kita nggak bisa prediksi bahwasanya semenit, 5 menit, 1 jam ke depan kita akan masih bersama, tidak? Ya, for something like that juga sebenarnya untuk masalahnya kita menuju yang puasa kan kita juga dimanapun itu kita nggak tahu ya. Iya. Tapi di sana mungkin karena keadaannya sangat ini ya, dengan bom sana sini ya tentu lebih ini ya, kita melihat anak-anak yang sangat parah sih. Gue melihat video-video itu. Ya karena yang dibom nggak hanya warga sipil atau rumah sipil aja, rumah sakit mereka bom juga, masjid mereka bom juga, gereja juga kena. Ini udah membabi buta, so we gotta stop this. This is need to stop karena ya kemana Liga Arab sekarang? Kalau Hamas jelas, dalam artian gini, jelas kenapa mereka serang Israel, mereka punya pijakan hukumnya. Kita ingat pada saat itu di perang 6 hari itu, ini kan Liga Arab berkumpul ya. Ada siapa aja? Ada Mesir, Syria, Sudan, Kuwait, Irak. Ya, kalian bisa mungkin tahu lebih banyak ya para baca yang resolusi resolusi dari Khartoum itu di tahun 1967. Mungkin yang tahu lebih banyak bisa di kolom komen kasih tahu kita. Ada poin-poinnya di situ, terutama di poin nomor 2 yang mereka bilang 3 no's, tiga yang tiga gitu, 3 no's-nya 3 yang 3 itu apa? 3 yang tidak, 3 yang tidak. Tiga yang tidak. Pertama, tidak berhubungan dengan Israel. Kedua, tidak mengakui negara Israel. Yang ketiga, tidak berdamai dengan Israel. Nah, lalu seperti yang kita lihat sekarang,
Nah justru pada banyak yang kerjasama dengan Israel kan, dan ini mungkin bisa jadi pijakan quote unquote ya, pijakan hukumnya Hamas untuk mereka melakukan serangan-serangan tersebut ya. Oke, kita sudah tidak mau lagi membahas tentang sejarah-sejarah yang kalau ini kepanjangan. Gue juga bukan ahli sejarah ya, tapi ini yang my my analysis adalah pijakan hukum Hamas itu. Ini kemana kalau Liga-Liga Arab nggak bergerak? Mungkin mereka gregetan juga gitu loh. Karena kan kita udah punya perjanjian. Ini kemana gitu kan. Karena pada saat itu dia bagi Israel itu it's a bullshit. Apa perjanjian? Bagi Israel. Enggak, ini kan perjanjian antara Liga Arab. Hamas ini mempertanyakan, ini Mesir kemana? Syria kemana? Yang orang-orang Liga Arab ini penguasa di negara-negara Liga Arab kemana gitu? Ya. Kok mereka seperti kayak membelot gitu ya, bisa dibilang lah membelot dari resolusi yang sudah disepakati bersama gitu. Menarik diri lebih tepat. Ya whatever ini intinya sama gitu. Ya mungkin itu pijakan hukum ya, quote unquote Hamas melakukan tindakan ini di awalnya ya. Yang sampai akhirnya Israel pun juga kita nggak membenarkan Israel juga untuk melakukan serangan-serangan ini ya. Karena for me personally yang namanya perang itu ya sekali lagi tadi Amerika ini lagi bangkrut. Kita tahu Amerika udah bangkrut. Perang mereka dengan Rusia, walaupun mereka menggunakan proxy, mereka udah bangkrut. Di beberapa state itu kayak apa namanya civil service-nya tuh, pelayanan service itu pemerintah tuh tutup. Nah, gimana cara mereka nyari uang? Jualan senjata, terus perang. Ya. Karena yang sekali lagi tadi Rusia udah di Dewan Keamanan, Rusia udah mengajukan untuk gencatan senjata, di veto. Cina sudah mengajukan gencatan senjata, di veto lagi. Jadi yang udah jelas ini Amerika jam keroknya nih, ya. Kalau udah dan United Nations sampai sekarang gunanya apa sih? Gue nggak ngerti deh. Ini PBB gunanya apa? Bubarin aja lah. Ya, setuju saya sama Soekarno loh. PBB bubarin aja lah. Nggak guna banget. Untuk apa kalau misalkan ada hanya 5 negara yang bisa punya hak veto, sedangkan negara yang lain ya biasa-biasa. Apaan sih? Nggak jelas. Ya emang yang bisa hentikan ini kan memang cuma PBB. Iya, karena beberapa perbatasan kan ditutup. Perbatasan ditutup. Kenapa bisa ditutup? Tentu ada nego-nego yang negara-negara perbatasan itu lakukan dengan Israel, ya kan? Yang kita nggak tahu juga kan di belakang itu ada apa. Makanya kita ya maksudnya saya secara personal juga sudah bersyukur ya Indonesia sekarang sudah memberikan bantuan yang nggak hanya logistik tapi juga apa namanya itu rumah sakit ini. Soal bantuannya, saya sedikit mau menyentil orang-orang yang kemarin banyak di sosial media berkeliaran yang mengatakan bahwasanya nggak usah donasi ya, cuma ntar dibom lagi, ntar diserang lagi, bangun ini bangun itu bangun, ntar dia nggak usah. Nah perkataan gini sebenarnya bodoh kalau menurut saya ya, bodoh karena sama dengan orang kayak gini, ngapain lu bangun rumah mewah, nabung duit sebanyak-banyak, kerja mati-matian, kalau ujungnya lo akan tinggalin. sama dengan omongan itu. Ini kan lo bisa bantah, lo ngomong nggak usah donasi, ngapain donasi, ngabisin duit, kalau ujungnya dibom juga. Nah sama dengan ngapain lo ngejar dunia, ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, bangun itu bangun ini, beli mobil itu, kalau ujungnya lo mati. Iya nggak? Make sense. Iya nggak, betul nggak? Tapi maksud berhentilah ngomong kayak gitu, karena itu akan menyakiti ya, termasuk saya ya, melihat hal itu ya, itu menyakiti sebenarnya. Ya whatever, mau kita bantu atau apapun itu ya, setidaknya kalau misalkan kita nggak bantu dengan material ya, kita bantu dengan doa. Ya, of course. Karena gini, kalau dalam agama Islam itu Muslim mengatakan bahwa keyakinannya adalah Palestina akan berjaya pada akhirnya. Ya. Akan berhenti. Itu kan okay. Iya kan? Ya maksudnya. Jadi kayak from your Muslim perspective, it's okay. I don't mind. No, it's okay. Ini
It's okay. Iya. I don't mind. Tidak mind. I don't mind. Jadi yang pengen saya sampaikan di sini adalah jangan bodoh lah. Ya, kita mau ngomong soal Palestina saat ini ya, sebelum kita keluarin bacotnya kita itu ya, orang dipikirin dulu, jangan oh ya benar juga, karena orang yang bodoh pasti akan oh benar juga ya, ngapain ya donasi terus ya, jauh-jauh di bom juga, antar bangun itu dihancur juga, ya kan? Terus nasib mereka gimana dong jangan ya? jangan ditanya Indonesia bantuannya apa ke Palestina ya, Palestina pun rakyat Palestina sudah mengakui itu bantuannya Indonesia kan. Tetapi yang pengen saya sampaikan adalah omongan-omongan seperti ini bagi orang yang bodoh pun pasti akan mengatakan benar juga ya, kan kita donasi capek-capek bom duit Ya, ya itu juga agak kurang bijak ya. Tapi yang lebih bijaknya lagi kalau dari saya adalah untuk donasi ya, dilihat lagi rekam jejak pengumpul donasi ini ya. Ya saya tidak lebih kepada ke situ. Iya, ini kan menghimbau. Saya lebih kepada kalau donasinya salah, apa? Kalau donasinya ternyata ya saya juga lebih kepada ke situ. Saya lebih kepada ya sekarang orang pintar lah. Orang pintar sekarang. Ya tentu juga sudah banyak juga yang memang sudah terpercaya dan informasi kan semakin luas. Kalau pengen donasi ke Palestina kemana gitu. Informasi sudah semakin luas. Ada dari Bank Syariah Indonesia ada di sana tuh. Kalau ini sih kalau kami personal langsung aja ke Bank Syariah Indonesia yang sudah ada di sana. Kalau saya sih lebih kepada organisasi yang aja. Hamas. Yang resmi kan banyak relawan orang Indonesianya ya sana ya. Iya. Banyak. Tapi bukan mengatasnamakan. Misalkan nih kita mau donasi, yang atas nama itu ya harus misalkan organisasi apa gitu kan. Itu harus jelas. Jangan nama pribadi. Tidak. Kenapa? Iya dong. Oh yang nerimanya maksudnya? Iya dong. Oh iya dong. Rekening pribadi. Iya dong. Jelas. Dan saya kirim misalkan kirimnya ke Reski Amalia, udah. Tanda Reski, kan? Ini juga saya di sini mau menghimbau ya, karena kan kita based on humanity ya, berdasarkan nilai moral kemanusiaan. Yang sekarang ini lagi tertutupi adalah pembantaian yang terjadi di Yaman oleh Arab Saudi. Ini ketutup nih kalau beritanya. Yaman dari iya, maksudnya ini ketutup beritanya. Gimana pun itu nyawa ya. Mereka manusia juga gitu. Ini ketutup beritanya. Semoga ini juga menjadi awareness buat yang nonton sekalian nih, para bajangers ya. Kejadian di Yaman ini juga perlu menjadi perhatian kita. Mereka juga seorang manusia, mereka juga punya ayah, punya ibu, mereka punya anak, keluarga dan segala macam ya. Ini juga tentu harus jadi perhatian kita, jangan sampai kita luput juga. Dan karena masalah ini ya memang saat ini Israel dan Hamas sedang menjadi topik ya. Tapi apapun itu bentuknya perang nggak benar. Karena kami di Katolik itu Kristiani kan mengedepankan kasih. Jadi whatever, karena kami diajarkan untuk kami pun harus mendoakan orang-orang yang bersalah terhadap kami. Jadi ya udah, pada intinya yang di underline, yang di bold adalah kasih. If you have the kasih, udah sampai situ aja udah. Kalau kamu punya rasa kasih, ya udah, kamu nggak akan lihat apa-apanya, enggak. Udah cukup sampai di situnya aja. Dan ya kalau mengenai itu sebenarnya di era kita sekarang itu memang krisis rasa kemanusiaan. Kamu sadari itu nggak? pancaklik Dan moral. iya mungkin ya, saya melihat Palestina ini orang tidak bergerak atas dasar rasa kemanusiaan, tapi hanya karena rame aja. Karena ikut-ikutan ada kegiatan ini, Maksudnya mengejar kakung. bukan, maksud saya gini, jadi kita punya tren kita punya di Indonesia itu apa yang lagi tren Ikut just do it. ya. Jadi kayak gue ikut deh gitu, tapi tidak berangkat oh iya benar ya, nanti bukan atas dasar yang Purely dari dia sendiri. gitu. Jadi kayak
mana? Oh ya ada kegiatan ini di hotel ini, bahasa apa Palestina, ya ikut deh, ikut deh gitu. Sampai di sana foto-foto hanya untuk kepentingan Sosial media mereka. iya, Kepentingan sosial media mereka. itu yang terjadi, mirisnya itu yang terjadi. Iya, maaf, Jadi, maaf sekali memang itu terjadi ya. Maaf iya. sekali, tapi it is what it is. Kita bicara jujur apa adanya, it is what it is ya. Dan banyak yang memanfaatkan ini. Ini aku kasih contoh. Kenapa aku bilang banyak yang memanfaatkan ini? Palestina, ya kan? Orang ngomongin Palestina, yang tadinya apa, nggak peduli jadi peduli, ya kan? Dia harus gini pak, gini. Artinya apa? Banyak yang memanfaatkan, bikin kegiatan penggalangan dana, ya. Itu bikin kegiatan kan pakai duit, ya dong. Digalang lah dana di sebuah kegiatan itu. Tetapi arah dana ini kita kan nggak tahu. Orang cuma datang ke acara itu. Oh iya, ibu haja ini, ibu haji ini. Sekian. Sebutin tuh, bikin. Sorry, iya sekian gitu. Ibu haji ini sekian, gue bangga. Tapi yang mirisnya adalah dia tidak melakukan itu memang atas dasar dia terpanggil. Iya, tapi demi gengsi ya. Hanya untuk bagaimana Kelihatan gitu ya. membangun image-nya dia di perkumpulan ibu-ibu sosialitanya. Itu. Ya, Jadi sebenarnya contoh ya, ya. tadi. Contoh tadi ada kejadian saya melihat seorang ibu-ibu yang lagi jualan. Ada banyak jualannya, tisu, kerupuk dan lain sebagainya. Dan penampilannya ya mohon maaf ya, orang pasti akan melihat dia seperti pengemis ya. Tapi bagi saya dia bukan pengemis. Dan ada yang memperlakukan orang itu dengan pengemis, tidak seperti pengemis. Contohnya, saya dengar di telinga saya, dia katakan apa? Dia bilang apa? Dia bilang apa? Dia bilang, "Maaf Bu, udah ngasih tadi sama temennya." Ya. Terus si ibunya bilang, "Oh iya, di sini banyak banget yang minta gitu." Padahal dia jelas bahwa Jualannya. jualan. Ya. Dan saya pernah diajarkan, kalau orang itu menjual, ya, kamu tidak perlu mengatakan ini ambil Bu, beli dagangannya, tetapi lebihin. Misalkan harga yang dia jual kerupuk misalkan 5.000, kasih dia 10.000 atau 20.000, nggak usah kembali Bu. Contoh ya, tetap dibeli. Karena apa? Untuk menjaga hati, untuk menjaga perasaan orang. Karena kan kadang kita nggak tahu, kadang kita telah menggores hati seseorang, ya, baik dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Dan saya jujur orang yang terlalu banyak luka, ya, yang terjadi beberapa tahun kebelakang ini. Ada banyak kejadian dalam kehidupan saya yang betul-betul saya tidak bisa sangka, saya tidak bisa duga gitu kan bahwa saya akan terjadi. Tapi yang pengen saya sampaikan di sini adalah mau kalian nonton ataupun tidak, bagi saya siapapun yang menyakiti saya, memfitnah saya tidak pernah mendoakan keburukan untuk mereka. Ya. Karena saya yakin itu juga akan menghalang tujuan saya. Ketika saya sakit hati, ketika saya mendoakan keburukan untuk orang, saya yakin itu akan menghalang daripada tujuan saya. Jadi semua apa yang terjadi dan sedang terjadi saat ini, terus terang ini pelajaran hidup yang sangat luar biasa. Saya sudah sampai di titik yang sudah hampir menyerah, ya, menyerah dengan keadaan, menyerah dengan masalah yang datang bertubi-tubi. Tetapi satu keyakinan saya bahwa saya masih memiliki Tuhan, saya masih memiliki Allah yang masih setidaknya memberikan setitik cahaya untuk saya. Terserah siapapun itu yang mengatakan hanya sandiwara lah, hanya berpura-pura dan lain sebagainya. Tetapi ingat, apa yang pernah kita lakukan ke orang pasti akan kembali ke kita.
So jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang sekiranya bisa nyakitin. Ya. Tujuan kita mungkin kita nilai tujuan kita baik, tapi apakah dengan cara perkataan yang menyakitkan, apakah dengan cara itu sehingga itu bisa merubah orang tersebut? Kan tidak. Ada cara-cara yang lebih baik, ada perkataan yang lebih baik. Tujuan yang baik, kalau caranya tidak baik, hasilnya tidak baik. Oke, baca tas tadi sedikit curcol ya dari Iya, Pak Rizal. karena ini soal rasa kemanusiaan ini. Ya, nyambung, ada relevansi ya. Iya kan? Ya. Dan memang itu sudah tidak ada. Jadi nggak peduli. Sekarang itu apa ya? Mau hubungan darah sekalipun, ya, mau hubungan darah sekalipun. Oke, banyak orang mengatakan hubungan darah itu tidak akan pernah, ya, mau dimanapun. Iya betul. Tetapi yang paling penting daripada hubungan darah adalah rasa kemanusiaan. Itu yang paling penting. Buat apa artinya saudara kalau tidak ada rasa kemanusiaan? Kita hanya mengetahui maksudnya, oh iya itu saudara saya. Tapi untuk apa kalau kita tidak terpanggil atas rasa kemanusiaan tadi? Justru kita menjadi pelaku orang-orang yang di lingkaran yang menyakiti itu. Jadi stoplah untuk kita judging orang, kita berkomentar ataupun mengatakan sesuatu itu atas dasar iseng, ya, sang ngomong. Jadi berpikir sebelum berbicara. Ya, saya juga kayak gitu sih. Kalau saya lebih gampang ya. Kalian boleh beranggap saya berdosa, terus melakukan apapun itu terhadap saya. Jika kalian merasa kalian tidak pernah sekalipun melakukan dosa, silakan. Sesimpel itu. Kalau soal dosa mah, that's why kan orang tadi kita lagi ngomongin masalah judging ya. Iya. Gampang sekali untuk orang menjudge. Iya. Dan orang menjudge, lo ini pendosa, bro. Ini momen, ini kebetulan Anda ngomong begitu. Saya pengen tanya, apa tanggapan Anda ketika misalkan seseorang memfitnah Anda? Apa reaksi Anda? Orang memfitnah saya? Memfitnah, judging dan lain-lain. Apa reaksi? Apalagi ke orang terdekat. Orang terdekat ya? Reaksi? Nah, pertama sih sedih sekali ya. Pertama ya. Saya pasti akan kena mental sih. Pertama kalau orang terdekat ya. Orang yang saya sayang, keluarga, teman dekat, sahabat, atau whatever it is ya. Itu pertama akan sedih sekali. Saya butuh waktu tuh, biasanya. Saya butuh waktu untuk recover dulu gitu ya. Tapi ketika itu datangnya, ketika masa recover terus dia datangnya mau hantam terus, saya jadi pikir balik tuh. Akhirnya jadi malah saya serang. Oh, walaupun sebenarnya saya sadar saya tidak boleh melakukan hal itu. Saya harus tetap memaafkan mereka, tetap mendoakan mereka yang baik-baik dan segala macamnya. Berarti Anda lebih memilih untuk membela diri. Menyerang. Membela diri kalau taruh keluarga, saudara, kayaknya saya lebih jauh. Teman dekat saya lebih jauh. Nah, saya lebih jauh. Nah, ini menarik. Tapi kalau enggak, kenal. Ini menarik. Saya tidak tahu kenapa ya. Anda kan memang bekerja di dunia dan mengenal psikologi seseorang kan. Tahu lah ilmu. Saya nggak tahu ini apa namanya. Kalau saya difitnah, judging, apapun itu yang jelek, pertama yang saya lakukan memang sedih. Tapi saya dilakukan, dirasakan. Tapi saya tidak membela diri. Justru kalau semakin saya membela diri saya, itu akan menguras tenaga saya. Itu betul sekali. Jadi saya lebih memilih, oke, gue cuma ngomong, oke, lo sotoy, diam, lo nggak tahu, diam. Saya nggak membela diri, saya tidak menjelaskan apa yang terjadi dan sebagainya, ya kan? Tapi saya lebih memilih terserah, cuma cukup ngomong sekali udah selesai. Ya, itu sudah yang terbaik. Pasien-pasien yang datang ke saya pun saya sarankan demikian. Oke, bacakan balik lagi dah. Tapi kalau orang topiknya ya. Bentar, kalau orang masih mau curhat silakan. Enggak, boleh. Kalau orang menyindir, maksudnya itu semakin memperkuat perkataannya bahwa saya emang betul. Semakin orang maksudnya, semakin misalnya nih,
mau kasih tahu sama, benar nggak sih kejadian ini terjadi sama kau gitu kan. Terus kita nggak membela diri gitu, lo sotoy diam ya. Terus Dia kan menyimpulkan dengan sendiri bahwasanya oh iya benar karena dia menghindar. Ngerti kan? Nah, poinnya adalah poinnya apa yang saya sampaikan adalah semakin kita menghindar, orang akan menyimpulkan sendiri bahwasanya apa yang dia pikirkan, apa yang diucapkan memang benar. oke, ini yang perlu saya jelaskan ini ya sedikit ya. Pertama, kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Itu aja. Apa yang bisa kita kendalikan? Reaksi kita. Contoh kita dapat pengalaman seperti Kak Rizal tadi. Apa yang bisa kita kendalikan? Reaksi kita. Oke, kita bereaksi seperti apa? Untuk menjaga kita tetap sehat secara mental. Menjauh, diamin ya. Itu sudah cara yang paling baik. Kedua, kita juga tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain, pendapat orang lain, apapun itu. Kita kan itu nggak bisa kita kendalikan. Dan balik lagi ke kitanya. Bagaimana kita meregulasi perasaan-perasaan kita? Caranya banyak. Pada intinya gini, banyak. Kalau mau ini jadi panjang kalau mau tentang psikologi, jadi banyak, panjang ya. Pada intinya adalah kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Udah cukup itu ya. Nggak usah jauh-jauh. Yang pengen saya sampaikan di sini adalah orang kan nggak tahu ya sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita Iya, setiap detiknya, orang sampai banyak orang setiap sampai. menitnya. Betul. Even keluarga sendiri, Betul. keluarga inti Betul. nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi, Betul. apa yang menghadapi, apa yang mengganggu kita, apa yang sedang terjadi, ya kan? Itu kan berkaitan dengan mental kita kan. Yep. Kita dihajar terus dengan kehidupan ini yang nggak berhenti gitu kan. Nah, bahkan keluarga itu nggak tahu. Dan saya tipikal orang yang tidak pernah mau bercerita apa yang saya alami, apa trauma saya, apa yang sedang mengganggu saya. Tidak pernah. Saya selalu tetap positif thinking, berlaku positif di hadapan keluarga saya. Nice, bagus sekali. Udah jangan Pada akhirnya itu dijadikan senjata bahwasanya kamu dulu oke, dijadikan senjata. Stop di situ, dijadikan senjata sama mereka. Peduli nggak? apa? Kamu peduli? Awalnya tidak. Awalnya tidak. Awalnya tidak. Kenapa? Karena semakin gua menghindar, semakin gua tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, mereka akan tetap, siapapun itu ya, tetap menyimpulkan oh ya benar, lihat. Nah makanya aku bilang pada awalnya tidak mengganggu, Ya. tapi pada Itu bisa kita kendalikan nggak? apa? Kita bisa mengendalikan itu nggak? Ya nggak bisa. Oke, udah. Ya udah, balik lagi seperti tadi yang saya bilang. Kita hanya bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Stick Ya udah. tetap kepada itu. Pada intinya saudara-saudara yang di Palestina, ya, dari lubuk hati saya paling dalam, Allah bersama kalian. Dan saya bermimpi suatu saat ingin tinggal dan hidup di sana. Saya nggak peduli, saya seorang yatim piatu. Saya nggak peduli apakah saya merasakan tiap menitnya diambang kematian atau tidak. Saya tidak peduli. Oke. Ya, ya boleh. Bacokan sekarang gimana pendapat Bacokan tentang apa yang harus kita lakukan saat ini? Apa yang harus kita lakukan saat ini? Karena kalau kita hanya melakukan kecaman, kita sudah tahu PBB nggak ada gunanya. Karena di situ ada hak veto dari ya Kalau orang yang demo itu, berkepentingan. demo-demo ada nggak? Apa? Demo-demo itu. Demo-demo itu saya rasa akan dilihat, betul. Akan dilihat saja. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Kita boikot kah? Kita ini kah? Kita itu kah? Itu maksudnya lebih kepada di situnya. Supaya apa? Sumber-sumber Starbucks bisa kan? income yang danai mereka ini bisa kita cut. Starbucks Kita bisa lakukan apa itu? brand Starbucks, Berapa? Kan nggak hanya Starbucks, banyak, pokoknya banyak lah. Apa Listnya boleh penting bisa. satu. Nah, mereka udah baca terusnya kita udah pintar-pintar. Enggak, Mereka karena masih bisa. banyak yang makan, yang dulu masih banyak. Ya it's okay, berarti mereka tidak begitu Ya makanya peduli, kan? tadi, Tapi dan di sini kan kita perlu ingat juga orang-orang yang kerja di situ kan orang Indonesia kan. Itu juga harus jadi concern kita juga. Yang kerja di situ orang Indonesia loh. panjang nih kalau Panjang bahas. Panjang. makanya. Jadi apa yang menurut baca terus kita lakukan tulis di kolom komentar, dan yang belum subscribe pengen Untuk yang mengumpat. mau beli kopi nih, Iya, kopi. thank you, beli kopinya Indonesia nanti. Apa namanya? Nama jalannya? Gejaya. Pokoknya nanti kita kita cantumkan di kolom deskripsi, kalian bisa tahu beli kopinya Indonesia ada di mana aja.
Nanti di kolom deskripsi kita kasih linknya ya. Oke. Kalau gitu, ya ada satu, saya sebenarnya takut ya. Kalau misalkan Timur Tengah ini damai ya, saya takut nanti Yesus turun terus kiamat. Ya makanya gue ngomong. Gue agak takut juga nih sebenarnya kalau karena kedamaian terjadi yang di tiga Abrahamik, agama Abrahamik kan menyatakan hal demikian. Ketika Al-Masih turun, berarti ya dunia udah kelar gitu kan. Kalau pasnya masalah udah kelar. Iya, kelar. Ya oke. Baik, thank you for watching and jadi lucu nih kan. Lucu sebelum closing. Ya. Lucu banyak orang yang berdoa ya Allah karena damaikan Israel dan Palestina. Artinya setelah negara itu dia minta kiamat segera dekat. Iya. Kiamat segera dekat. Oke. Tapi ini bukan bukan canda-candaan. Iya. Ya itu real yang terjadi yang Palestina Israel itu real. Tetapi yang Yaman dan Yahudi Arab Saudi juga ya, real juga itu. Dan yang pengen ya kembali lagi, ayo bangun lagi rasa kemanusiaan. Ya, makanya tulis aja di kolom komentar kita harus ngapain aja. Udah deh Brojoters, you know the best. Pokoknya sekali lagi thank you for watching. Saya Riki Pranoto. Rizal. Bye.